Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membedah atau membahas duel klasik La Liga yang penuh kontras, yaitu Real Betis melawan Atletico Madrid yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Los Coloneros. Oke, ini bukan sekedar kemenangan, bro. Ya, ini adalah masterpiece taktik klasik Diego Simeone. Nah, statistik itu berbicara banyak. Kenapa? Real Betis itu mendominasi penguasaan bola hingga 57% dan melepaskan 17 tembakan ke gawangnya Oblak Atletico Madrid. Atletico itu mereka hanya menguasai 43% ya, dan melepaskan 9 tembakan. Tapi skornya itu 2-0 skor akhirnya. Ini membuktikan bahwa di bawah El Cholo Simeone, sepak bola bukanlah tentang siapa yang paling banyak menguasai bola, tapi siapa yang paling efektif menghukum lawannya. Kemenangan tandang pertama Atletico musim ini datang di waktu yang sangat krusial. Apalagi setelah mereka baru saja dihajar telak, dibantai di Liga Champions oleh Arsenal. Kita akan bedah secara mendalam, secara total, apa rahasia early goals Atletico Madrid dan bagaimana Simeone itu meredam agresivitas sang insinyur Pellegrini, dan siapa pemain kunci yang membuat taktik counter attack Atletico Madrid ini menjadi sempurna. Oke, kita bakal bedah total dan bahas total. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Gue bakalan bahas 4 segmen ya. Segmen pertama yaitu tentang formasi klasik versus dominasi yang mandul. Mari kita mulai dari papan taktik dulu. Real Betis di bawah asuhannya Manuel Pellegrini itu turun dengan formasi menyerang 4-2-3-1 yang fleksibel, mengandalkan Pablo Fornals ya, si Pablo Fornals di belakang striker tunggal. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, mendominasi lini tengah dengan double pivot seperti Marc Roca dan Amrabat. Nah, dan menciptakan peluang-peluang lewat fullback yang rajin naik seperti Bellerin. Nah, sementara itu Atletico Madrid itu kembali ke formasi favorit dan teruji Simeone, ya, yaitu 5-3-2 saat bertahan, yang bertransformasi itu menjadi 3-5-2 saat menyerang. Kunci di sini ini adalah back sayap mereka di Atletico Madrid, yaitu Marcos Llorente atau si Hanko, yang siap turun ke belakang menjadi fullback tradisional. Begitu. Nah, pertandingan ini langsung meledak. Gol cepat di menit ketiga oleh siapa? Simeone, putra Diego Simeone, anaknya dari pelatih ATM ini, yang memanfaatkan umpan dari sang kapten, yaitu si Koke. Nah, dan game ini adalah game pengubah. Gol ini adalah jadi game pengubah. Dan gol ini bukan sekedar keberuntungan, bro. Itu adalah hasil dari transisi kilat dan kecepatan posisi yang cerdas. Bukan kecepatan, penempatan posisi yang cerdas. Dan gol ini itu memungkinkan Atletico Madrid untuk kembali ke zona nyaman mereka, yaitu low block defensive, pertahanan yang rendah. Setelah gol itu, Atletico itu dengan senang hati membiarkan Real Betis itu menguasai bola. Nah, statistik itu menunjukkan Betis mencapai position
hingga 57% dan melepaskan 17 tembakan sepanjang laga. Namun dari 17 tembakan itu hanya 5 yang tepat sasaran. Mengapa? Ya karena low block Atletico itu sangat disiplin, sangat bagus, sangat rapih. Trio back tengah Gimenez, Lenormand sama si Hanko itu menutup setiap celah di dalam kotak penalti. Pemain Real Betis itu terpaksa menembak dari luar kotak atau melakukan umpan silang yang mudah diantisipasi oleh kiper ATM yaitu Jan Oblak. Dan inilah mengapa dominasi Betis itu sepanjang babak pertama itu terasa mandul dan tidak efektif. Kita beralih ke segmen kedua. Jika pertahanan adalah fondasi, maka transisi dan verticality, permainan vertikal, itu adalah senjata mematikan Atletico Madrid di laga ini. Begitu. Simeone itu tahu betul bahwa Real Betis di bawah asuhannya Pellegrini itu rentan terhadap serangan balik yang cepat. Terutama setelah fullback mereka itu naik terlalu tinggi. Pemain yang menjadi jantung serangan balik ini adalah Julian Alvarez. Di sistem 352 Simeone. Oke. Alvarez itu tidak hanya berperan sebagai striker murni. Ia adalah false nine. Ia adalah false nine dan playmaker di lini serang. Perhatikan bagaimana Alvarez terus-menerus itu turun jauh ke lini tengah untuk mengambil bola dan menarik salah satu bek tengah Real Betis seperti Bartra. Untuk apa ya? Untuk biar keluar dari posisinya dan menciptakan ruang kosong di belakang untuk Atletico Madrid, untuk pemain-pemain Atletico Madrid. Begitu. Momen puncak dari taktik ini itu datang di masa injury time babak pertama yang berujung pada gol kedua. Nih. Julian Alvarez itu menerima bola di area tengah lapangan dan segera melepaskan umpan terobosan atau silang yang cerdas ke Alex Baena. Dan Baena yang bergerak cepat dari sayap itu berhasil memotong ke dalam dan melepaskan tembakan. Melepaskan tembakan yang melengkung, yang fantastis lah ya. Gol ini itu adalah blueprint Atletico Madrid. Cepat, klinis, dan menghukum kesalahan penempatan posisi lawan. Oke. Di lini tengah, itu Simeone mengandalkan kombinasi pengalaman dan energi. Koke, sang kapten, itu berperan sebagai deep playing playmaker yang mengendalikan tempo permainan. Dan yang paling penting itu menjadi penyalur bola vertikal. Menyalurkan bola vertikal pertama setelah memenangkan duel. Di sampingnya, energi luar biasa dari Pablo Barrios atau Nico Gonzalez itu memastikan pressing balasan Atletico Madrid tetap agresif. Mereka itu sukses mematikan kreativitas dari poros Real Betis ya di tengah lapangan. Setiap kali Real Betis itu kehilangan bola di area tengah, mereka harus menghadapi transisi cepat Atletico Madrid yang berjarak hanya 2 atau 3 operan untuk mencapai gawang. Nah, begitu. Kita beralih ke segmen ketiga. Tertinggal 0-2 atau 2-0 di kandang sendiri, ini adalah mimpi buruk bagi Manuel Pellegrini. Kita lihat bagaimana sang insinyur itu mencoba merespon di babak kedua. Oke. Pellegrini itu membuat penyesuaian yang sangat agresif. Ia segera memasukkan pemain yang lebih kreatif dan lebih menyerang. Seperti Giovanni Lo Celso yang menggantikan si Roca, pokoknya Roca lah. Dan juga penyerang cepat seperti
Kendrick Bakambu di pertengahan babak kedua. Tujuannya itu adalah menambah daya gedor, menambah daya serangan, dan memecahkan kebuntuan low blocknya Atletico Madrid. Nah, formasi Betis itu berubah menjadi lebih cair, lebih nyaman, lebih enak lah untuk mencairkan penyerangan. Itu hampir seperti 4-1-4-1 dengan fokus utamanya itu menyerang melalui sisi sayap dan cutback ke area penalti. Upaya ini itu berhasil meningkatkan ekspektasi gol Betis di babak kedua. Momen paling mengkhawatirkan bagi Atletico Madrid itu adalah ketika tendangan bebasnya si Abde menghantam ke tiang gawang. Namun setiap upaya Betis itu selalu terbentur pada dua tembok, yaitu Jan Oblak dan kedisiplinan pertahanan Atletico Madrid. Oblak itu tampil heroik, tampil bagus, tampil dominan. Tercatat ia tuh melakukan penyelamatan krusial setidaknya 4 kali lah. Itu termasuk menepis tembakan jarak dekatnya si Bakambu di menit-menit akhir. Ya. Oblak itu bukan hanya kiper, bro. Dia adalah leader di belakang barisan pertahanan ATM Simeone. Komunikasi dan penempatan posisinya itu memastikan barisan belakang Atletico itu selalu berada di formasi yang ideal. Ya, meskipun Betis melepaskan total 17 tembakan, kualitas dan timing tembakan mereka itu sudah teredukasi oleh low blocknya Atletico Madrid. Begitu. Kegagalan Real Betis dalam mengubah dominasi penguasaan bola itu menjadi gol klinis. Menjadi gol klinis menunjukkan bahwa mereka gagal menemukan solusi kreatif untuk menghadapi temboknya Simeone atau ATM. Begitu. Kemenangan 0-2 Atletico Madrid di kandangnya Real Betis ini adalah hasil yang memiliki dampak lebih besar daripada sekedar 3 poin. Menurut gue, ini adalah kemenangan mental, kemenangan taktik, dan kemenangan konsistensi. Bagi Simeone, ini adalah kemenangan tandang pertama mereka. Tandang pertama Atletico Madrid di La Liga musim ini. Setelah rentetan hasil imbang dan kalah di laga away sebelumnya, ya kan? Kemenangan ini itu datang setelah kekalahan telak di Liga Champions. Menunjukkan bahwa tim ini masih memiliki kedewasaan mental dan cepat kembali ke alur atau ke jalur kemenangan di kompetisi domestik. Nah, kemenangan ini itu mengangkat Atletico Madrid ke posisi keempat klasemen, menjaga jarak ketat dengan Real Madrid dan Barcelona. Madrid ada di posisi pertama, Barcelona ada di posisi kedua. Dan laga ini adalah pertarungan filosofi kalau menurut gue. Kontrol dominan Pellegrini dari Betis versus efisiensi klinis Simeone dari Atletico. Ya kan? Simeone sekali lagi membuktikan bahwa dengan materi pemain yang tepat, terutama di lini serang yang memiliki kecepatan dan transisi seperti Baena, Alvarez, dan Simeone, anaknya sendiri, ya kan. Filosofi counter attack dan pertahanan batu karang itu masih menjadi cara paling efektif untuk memenangkan pertandingan, menghajarkan lawan-lawannya, ya kan, di La Liga gitu. Di La Liga, tapi kita nggak berbicara di Liga Champions dulu. Kunci sukses Atletico ini adalah kemampuan mereka, yaitu mengubah pertahanan menjadi serangan hanya dalam 5 detik saja. Didukung oleh leader seperti Koke dan penyelamatan kelas dunia dari Jan Oblak. Begitu.
Sementara itu, dari Real Betis, asuhannya Pellegrini itu harus belajar untuk apa ya? Lebih tajam, lebih kejam, ya. Dominasi position mereka terasa hampa jika tidak mampu memecahkan pertahanan lawan yang paling disiplin. Mereka itu perlu menunjukkan, perlu menemukan lebih banyak kreativitas di area final threat untuk apa ya? Untuk melawan tim yang mengadopsi low block seperti ATM, ya kan? Atletico Madrid itu nah apa ya? Atletico Madrid kini bisa tersenyum lebar lah ya. Taktik anti sepak bola yang mungkin ya yang dicintai dan dibenci banyak orang ini sekali lagi itu membawa mereka ke puncak klasemen. Bukan puncak sih, puncak persaingan La Liga lah ya. Itu ya. Mungkin itu dia bedah tuntasnya, Bro. Menurut kalian apakah taktik counter attack Atletico ini bisa membawa mereka meraih gelar musim ini? Mungkin. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, dan jangan lupa subscribe buat analisis-analisis taktik lainnya. Subscribe bro, biar guanya semangat. Guanya bisa bisa mendapatkan AdSense. Kalau gue dapat AdSense, gue bakalan semangat. Gue bakalan bahas apapun itu. Ya, untuk sepak bola ya, bukan bukan selain sepak bola. Apapun yang kalian mau. Oke.